Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1, dan jurun terhormat. Mari kita analisis lebih dalam apa arti dari maksud perdebatan kali ini. Dewan ingin mendukung singularitas teknologi, dunia di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia dan dapat melakukan aktivitas manusia. Ketahui bersama bahwa teknologi bukan berarti AI, ayat, dan lain sebagainya. Namun teknologi merupakan alat yang akan membantu manusia untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Dewan juri yang terhormat, perkembangan teknologi dari dulu hingga sekarang tidak dapat dihentikan dan terus berkelanjutan. Seperti dari dulu api, ke mekanik, listrik, internet, dan sehingga sekarang adanya AI atau kejutan sebutan. Artinya apa? Meskipun kita tidak menggunakan teknologi atau memperhentikan teknologi, teknologi tetap akan terus berkelanjutan, terus akan berkembang. Singular teknologi bukanlah ancaman bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat menjadi alat untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih unggul. Jadi apabila tim kontra menolak singularitas teknologi ini, akan sama saja dengan mereka menolak adanya revolusi yang ada. Dan ketika itu di sisi mereka akan menjadi penonton yang tidak akan pernah berperan sedikit pun. Aku akan menjelaskan bagaimana singularitas teknologi ini sangat penting. Pertama, tantangan dunia semakin besar. Semakin tahun tantangan dalam mengatasi kehidupan masalah yang di bumi semakin banyak dan semakin kompleks, seperti krisis pangan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan lain-lain. Sehingga manusia membutuhkan bantuan dari hal yang lain. Jika tim kontra mengatakan bahwa hal ini dapat diatasi oleh sesama manusia, tidak Dewan Juri. Kenapa? Pada akhirnya mereka akan semakin fokus kepada diri mereka sendiri. Kemudian mereka akan fokus pada diri mereka sendiri untuk kebaikan mereka, sehingga akan ada di dunia di mana sesama manusia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga adanya singularitas ini sebagai bentuk solusi untuk menggantikan peran manusia yang tanpa memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia. Ketika tim kontra mengatakan bahwa kekhawatiran mengenai hilangnya pekerjaan manusia, sehingga tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kehidupannya, dan sebagainya, itu tidak akan pernah terjadi. Itu hanyalah skenario kekhawatiran tanpa melihat solusi dan keberlanjutan. Karena pada dasarnya apa? Tidak semua teknologi dapat menggantikan semua peran manusia. Hanya aktivitas tertentu, aktivitas dasar yang akan membantu. Teknologi bukan berarti menggantikan peran, namun membantu kehidupan manusia. Kemudian adanya singularitas ini juga akan membuat manusia untuk berbagi kebaikan hanya untuk berada di niatnya sendiri. Adanya niat dari dalam dirinya sendiri, bukan kebaikan untuk mendapatkan upah, mendapatkan gaji, dan lain sebagainya. Sehingga singularitas ini sangat baik. Kemudian analisis yang kedua, transisi arti kehidupan bagi manusia. Dalam status quo, manusia banyak yang mengartikan bekerja untuk mencari makan, bekerja untuk hidup, dan lain sebagainya. Dan sila peran aktif singularitas teknologi yang mana manusia akan lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat sangat pribadi atau hal yang sangat fokus kepada dirinya tanpa melakukan hal-hal yang berat. Seperti misalnya kamu seorang pelukis, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, kamu hanya fokus untuk melukis saja, seperti itu. Kemudian singularitas dapat menciptakan alat untuk membantu manusia meraih apa yang diinginkan tanpa manusia harus melakukan menaruhkan atau menaruhkan kehidupannya. Seperti misal kamu bisa fokus beribadah tanpa kamu harus memikirkan cucian piring, menyapu, dan lain. Sehingga praktik yang seharusnya dilakukan oleh manusia akan dapat dilakukan oleh teknologi. Kemudian jika tim kontra mengatakan khawatir manusia akan malas dan lain-lain, itu tidak akan pernah terjadi. Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena mereka yang berada di dunia teknologi, yang maju mengenai teknologi, mereka pasti akan belajar mengenai teknologi, mereka pasti akan berkembang mengenai teknologi, mereka akan mempersiapkan teknologi untuk kehidupan selanjutnya. Mereka tidak akan semalas-malas itu. Dan analogikan ketika misalkan kamu mencuci piring dan belajar, kemudian pada saat yang sama, dan kemudian kamu memilih untuk belajar dan kamu meninggalkan cuci piring, apakah itu kamu dinamakan sebagai pemalas? Bukankah tidak? Kemudian analisis saya yang ketiga, perkembangan di negara lain atau maju itu sangat besar mengenai teknologi. Mari kita berada di sisi oposisi di mana kita harus meninggalkan teknologi. Di dunia mereka, hilangnya singularitas tidak membuat negara lain berhenti, sehingga semakin mereka diam, mereka akan menjadi orang yang pasif. Di dunia ini, sisi oposisi, orang-orang akan semakin dimanfaatkan oleh teknologi. Karena kenapa? Mereka tidak mengetahui mengenai teknologi, mereka tidak mendapatkan pemahaman mengenai teknologi. Sedangkan yang ada di luar negaranya, itu mereka belajar mengenai teknologi secara ngebut. Artinya apa? Mereka akan dimanfaatkan teknologi karena tidak tahunya hal ini. Sehingga kenapa itu akan menjadi hal buruk. Sedangkan di sisi kami, singularitas akan kami sambut dengan hal baik, dan kami akan arahkan sehingga dapat membantu kehidupan manusia yang akan lebih baik. Hal ini akan menghilangkan kekhawatiran dari sisi
sisi oposisi tentang bagaimana orang yang dipaksa untuk mengikuti teknologi. Oleh karena itu, ketika di sisi kamu tidak diperkenakan teknologi, ini akan sangat buruk. Oleh karena itu saya bangga menjadi tim kontra.